Bisa Bu Evi pimpin doa? Bisa Bu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan di pagi hari ini, kita akan berdoa, dan pagi ini saya akan berdoa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Kristen. Ibu-ibu yang beragama lain nanti menyesuaikan ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang hidup dan yang kudus, atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh bangun dan kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan di pagi hari ini, sehingga kami boleh diizinkan untuk mengikuti kegiatan PKG 3 di pagi hari ini. Mari Bapa berkarya di dalam setiap kami Tuhan, baik Ibu pengawas, kepala sekolah, guru-guru semua yang tergabung di dalam PKG 3 ini Tuhan, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang akan disampaikan pada hari ini. Biarlah pertemuan ini ya Tuhan terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan, untuk kebaikan anak-anak murid, untuk kebaikan orang tua murid, dan kebaikan guru-guru semua Bapa. Terima kasih banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami buka kegiatan di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dimulai mungkin dari Ibu Ketua PKG-nya sendiri, silakan Bu. Ini bagaimana kita yang saya hormati Ibu Pengawas PKG 3, yang saya hormati teman kepala BK, guru-guru yang tergabung dalam PKG ini. Pertama-tama maka kita panjatkan puji dan syukur yang Maha atas berkatnya bisa melaksanakan
sama Bukan di mana ini? Iya, kan untuk masalah begini kan Di sini apa? dari saya ya, terima kasih. Selanjutnya nanti mohon arah teman semuanya, mari kita semangat ini semoga Tuhan membukakan jalan, membukakan tapi kita bisa dan mudah memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Pengawal. Terima kasih. Mohon atas kekurangannya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang siang untuk Terima kasih. Selamat pagi. terima kasih. Selamat pagi. Yang perlu ditanyakan? Silakan. Dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru juga boleh. Dari TK Tani, Ibu Kepala Sekolah. Ibu ada yang disampaikan sebelum saya masuk? Belum. Oke, dari Ibu Gurunya mungkin. Ada Ibu Devi, ada Ibu Maria, ada siapa yang tadi selamat pagi? Silakan. Dada. Kalau jelaskan tadi kaitan dengan Ibu lihat di absen ya. Ibu itu kan judulnya di atas itu imlat bagi kepala sekolah dan guru di PK, betul ke tidak? Perhatikan kita tadi. Nah, sesungguhnya penjelasannya baru hari ini, tetapi tugas mandinya sudah dari kemarin-kemarin. Ya, karena itu sudah bimbingan dan untuk Excelnya. Nah, untuk laporan guru kepala sekolah itu masing-masingnya Bu, masing TK punya, gitu ya, masing TK punya. Karena itu beberapa orang izin link yang saya kirim untuk kami TK apa ya kemarin. Nah, saya tidak izin karena iya gitu. Nah, jadi kemudian untuk data di Excel memang itu tidak bisa pisahkan. Karena itu kan jadi database kita. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa tidak masalah. Ada kesalahan-kesalahan di awal itu tidak masalah. Itu namanya baru pasti ada kesalahan. IT ini ya, sehingga kita apa yang kita lihat itu kita jatuh. Nah, padahal kan harus di scroll ke bawah. Tadi saya baru cek yang lagi semua. Jadi saya sampai sekarang masih di kepala TK-nya Ibu Agustina, emailnya itu TK Yapis, guru-gurunya juga TK Yapis, gitu kan. Bahkan kemarin sudah ada beberapa yang mereka sudah upload, unggah mereka punya data, terhapus semua, tidak masalah. Ya itu proses seperti itu. Proses belajar itu. Nah, karena kalau tidak ada kesalahan, bagaimana kita mengerti sebuah kebenaran itu dengan maksimal kalau tidak ada kesalahan. Nah, jadi coba kita lihat dulu ya. Kelihatan kah Ibu?
Tapi ini lagi nanti kan Bu, tadi still loading, berarti sementara dalam proses gitu kan. Nah, lalu kalau dibuka seperti ini, kan harusnya kemudian di-scroll ke bawah. Oh, ini sudah terisi, ayo kita cari ke bawah gitu kan. Tapi teman-teman itu begitu buka, yang nampak di depan itu aja gitu kan. Padahal harus dipelajari. Nah, terpaksa ini saya harus hapus nih. Oh, ini. Karena ini kita lagi buka banyak aplikasi ya di saya ini, jadi agak lama nih. Nanti sebentar baru saya hapus lagi. Atau silakan Ibu ini yang dari dari TK Yapis yang ini ganti sendiri sesuai datanya gitu ya. Nah, jadi di scroll ke bawah di mana yang masih kosong ini kan Ibu tidak perlu bikin baru lagi, itu saya sudah buatkan kolom-kolomnya gitu. Nah, ini kan tinggal diisi nih. Nah, dilihat mana yang belum terisi, disambungkan di situ. Nggak usah tipahkan data kita ke data orang lain gitu. Nah, lalu jangan sampai Ibu cari di mana save-nya ya, di mana simpannya di mana, klik di mana, itu tak usah. Gitu. Dipahami kah Ibu? Ya. Nah, itu. Nah, jadi ini sudah dipahami ya. Jadi kayak gini, kayak di Ibu Agustina Girikalo ini. Dia cuma tulis namanya. Nama TK-nya, kemudian dia lompat lagi ke bawah namanya dia sendiri gitu. Lah, ini alamatnya orang ini nomor HP-nya siapa ini? Gitu kan, NPN-nya siapa gitu kan. Nah, jadi yuk mari belajar untuk kerja di aplikasi. Nah, ini kenapa saya pakai aplikasi seperti ini? Ya, nanti saya menunggu banyak. Nah, kan kelihatan sendiri siapa yang sudah mengisi, siapa yang belum, gitu, otomatis gitu ya. Untuk data guru. Nah, kalau kemudian untuk link yang saya bagi itu, nah ini kan saya tulis di sini. Halo, masih dengar suara saya? Dengar Bu. Dilihat tidak share screen yang saya. Kalau kita sentuh layar untuk Zoom bisa terlihat. TK Melati Yuliana punya Bu, gitu kan. Ini TK Melati Yuliana punya, tidak usah Ibu klik itu. Oh, itu tidak usah, karena khusus link untuk ke Melati Yuliana Ormare punya. Itu tidak akan bisa buka, karena memang bukan Bu. Gitu. Oke, dipahami? Jadi beda, itu yang sesuai yang punya link masing-masing. Linknya masing-masing ke laporan. Masing-masing per sekolah, bukan per orang ya, per sekolah. Ya. Oke. Jadi ya untuk laporan perorangan itu nanti masing-masing sekolah, bukan semua. Itu laporan, tapi kalau data yang tadi saya tampilkan itu yang yang semua, untuk semua kita. Bisa ya, dipahami ya? Oke. Selanjutnya saya akan paparkan lagi materi untuk program kerja saya selaku pengawas di PKG 3 dan di TK Binaan nanti. Oke. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jernih. Oke, baik. Jernih ya. Nah, jadi sekarang rekan saya itu ada 4 ya, tapi tidak adat, tidak ada Maria, kemudian TPA Maria. Nah, ya, kemudian itu ada salah KP ini. Kemudian kalau gitu, kemudian
TK Santarita itu KB IPPK Santarita. TK Marturia KB Marturia. Terusnya dua pertama itu pengawasan akademik dan juga pengawasan manajerial. Semua masih dengar suara saya? Masih Bu. Memang Dan tahu. kan ya. Oke. Ya. Nah, kalau untuk pengawasan medal dengan pengawasan untuk guru ada juga untuk kepala TK seperti itu. Lanjutkan ya, jadi ini ada 3 nih, ada pembinaan atau pendampingan, kemudian ada pemantauan, ada penilaian, dan ada bimlat. Nah, untuk sama mana aplikasi tadi itu, ke Excel maupun yang ya. Nah, untuk kemudian sama penilaian. Nah, penilaian di sini tuh apa? Penilaian kinerja. Kalau pemantauan ini pemantauan 8 standar nih. Ya. Nah, penilaian kinerjanya apa nih yang dilaksanakan? Kalau masa pandemi ini ya tidak saya bilang ke kondisi akan dikirimkan oleh kepala maupun oleh guru. Nah, seperti itu. Jadi itu penilaiannya. Nanti bentar saya akan munculkan hasil penilaian dan pemantauan standar bagi TK binaan saya waktu yang. Nah, untuk pembinaannya tentu terkait dengan ya, Mas ingat itu kompetensi guru apa saja? Nah, coba latihan menulis di itu di kolom chat situ, ada kolom chatnya kan? Nah, itu 4 kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogi, ya, ada kompetensi profesional, ada kompetensi kepribadian, dan bukan berarti pandemi kemudian 4 kompetensi ini tidak dituntut, sangat dituntut. Mengapa? Ya karena kita ini bukan libur ya, bukan libur. Kalau tahun 2020 kemarin kita dikagetkan, tentu dikaget oleh situasi dan kondisi sehingga ya kerja laporan mau tidak itu dipahami. Tapi untuk tahun 2021 ini diasumsikan bahwa setiap kita semua sudah siap, sudah familiar dengan situasi yang ada ini, sudah benar-benar sangat bersahabat, sehingga situasi ini bukan menjadi penghalang untuk kita melakukan pekerjaan kita. Ya, nah ini teknik pelaksanaannya ya kelompok. Nah, kalau tidak pandemi, kunjungan kelas, jadi pengawas langsung masuk di kelas dan melakukan observasi. Gitu. Kapan itu? Sepanjang tahun, ya. Nah, kemudian untuk pemantauannya, nah pemantauan ini yaitu di 8 standar. Nah, 8 standar. Nah, untuk standar yang menjadi kewajiban guru itu ada 4 standar, gitu ya. Itu di standar 2, standar 1, standar 2, standar 3, dan standar 8, gitu ya. Lalu apa saja sasarannya? Ya, semua guru di sekolah binaan. Lalu tekniknya sama, individu maupun kelompok.
Ya, untuk kemudian penilaian. Nah, penilaian ini tujuannya untuk apa sih? Diperoleh data kinerja kepala sekolah, unsur pembelajaran dan verifikasi. Itu hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala atau guru gitu. Itu ya, jadi penilaian kinerja. Sasarannya semua kepala sekolah binaan dan guru yang ditunjuk. Maksudnya apa nih? Ini yang melaksanakan plan kerja gitu ya. Nah, tekniknya ya dilakukan melalui pemantauan dan juga pengamatan kapan itu di sepanjang tahun, di mana pada penilaian formatif itu dilaksanakan awal tahun, yaitu sekarang. Lalu penilaian sumatifnya akhir tahun. Okay. Lalu yang selanjutnya tuh Bimlat. Nah, ini nih Bimlat nih. Halo, dengar saya? Siap. Nah, sehingga karena kita online, jadi bisa melalui formulir itu dikirim ke orang tua yang mau yang sudah mendaftar tetapi belum melengkapi data, silakan. Nah, itu. Nah, apa saja yang ini yang termasuknya adalah RPP PJJ, rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, ya. Kemudian penilaian. Nah, lalu kita nanti akan bimbing lagi pembuatan video pembelajaran melalui aplikasi Render Forest dan KineMaster, ya. Spreadsheet Google Docs, gitu ya, mengambil data melalui spreadsheet dan Google Docs. Itu baik itu untuk kepala sekolah maupun guru. Nah, berapa kali dilaksanakan nih dalam 1 tahun? Ya, minimal 6 kali ya. Jadi 6 kali. Nah, kemudian untuk kepala sekolah sama ya, Mas, dengan pembinaan atau pendampingan, pemantauan, penilaian dan bimlat profesional kepala TK. Nah, untuk pembinaannya, nah kalau guru tadi itu 4 kompetensi. Nah, kalau kepala sekolah ada 5 kompetensi. Yang pertama manajerial. Kepala sekolah manajer itu apa saja? Ya, salah satunya adalah memimpin pembelajaran. Itu. Di mana memimpin pembelajaran itu guru dalam susun RPP gitu. Kepala sekolah punya guru tanya kalau ada kendala, kepala sekolah memastikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh langsung pelaksanaan. Kepala sekolah memastikan guru penyusun RPP yang lebih kepada anak murid pada kompetensi abad itu. Kemudian kepala sekolah guru sama guru itu sendiri. Kemudian kompetensi kewirausahaan. Apa tugas sekolah di sini? Ya, tentu mengembangkan sekolah. Nah, di apa yang perlu dikembangkan di sekolah? Itu dengan cara pembelajaran itu juga. Jaringan kurang bagus. Oke. Kelihatan ya? Saya tampilkan langsung di hasilnya ya. Nah, ini kelihatan Kak Ibu? Kelihatan. Nah, ini gini sasaran pemantauan standar nasional pendidikan ya. Nah, ini capaian di setiap sekolah. Nah, ini Pak dilihat nih SPPA. Kalau tidak salah, saya pernah melihat itu yang lalu itu pernah dibimbing oleh ibu-ibu pengawas untuk SPPA. Betul kan ya? Halo?
Halo. Ya. Nah, ini yang di 150 indikator untuk SDA, kemudian ini 11 indikator, 18 indikator, kemudian indikator, kemudian standar pengelolaan pendidikan 12, standar pembiayaan dan penilaian. Ya, nah itu di tahun lalu tentunya ya, karena pelaksananya itu dia hasil yang dicapai ini ya mungkin waktunya penyataan ini dan ini yang rendah juga standar isi itu kenapa? Kemudian ini, nah itu capaian oleh TK binaan saya pada 8 standar 2020 yang lalu. Gitu. Nah sehingga diharapkan bisa tinggi ya, ada proses belajar mengajarnya itu tinggi, itu di standar 3, tapi kok standar 8-nya rendah, itu kenapa? Bu tidak mengirimkan hasil penilaian mereka kepada saya, gitu. Nah karena itulah saya tidak mau kalau saling melempar kesalahan bahwa saya sudah kirim tapi kepala sekolah enggak kirim ke ibu berarti, atau kepala sekolah katakan bahwa habis guru-guru kelas tidak mengirim gitu. Nah dengan tahun ini saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus membuat satu pekerjaan di Google Docs itu untuk kemudian masing-masing orang mengirim laporannya. Jadi guru mengirim laporannya tanpa terkendala di kepala sekolah. Jadi akan masuk di link masing-masing. Misalnya dari TK Yapis itu saya punya nih yang sudah masuk nih, oh Ibu Birda, oh yang ini belum nih, yang ini belum buat dan seterusnya gitu. Nah itu jadi langsung kita lihat saat kapan saja saya buka aplikasinya itu di Google Drive-nya, apakah si punya sudah kerjakan atau belum gitu. Jadi Ibu tidak perlu mengirim ke saya. Karena begitu Ibu kerjakan, itu langsung muncul di saya. Bahkan saya tahu siapa-siapa yang sedang bekerja. Nah, seperti itu, jadi tidak usah tanya, Ibu ini kirimnya, ini simpannya di mana, dia akan tetap tersimpan Ibu. Dan dia tidak akan membebani topnya kita, jangan sampai laporan bulan buat begini, bikin penuh laptop, bikin penuh memori, tidak. Karena itu disimpan di internet. Gitu. Seperti ya. Nah, itu tadi salah satu contoh capaian dari ada sekolah binaan di tahun 2020 yang lalu. Oke. Itu sementara yang saya sampaikan, silakan. Ada tanggapan, ada pertanyaan, ada masukan, disilakan. Saya siap mencatat. Selamat siang. Ya. Ibu, yang saya mau katakan Ibu. Masing-masing buka aja. Klik di link itu semua, masing-masing klik di link itu saja. Karena itu khusus Facebooknya. Iya, sudah Bu. Terus tapi gitu ya, maksudnya kita nggak bisa lihat, maksudnya kalau saya dari isi masuk, udah nggak bisa kalau di saya dari isi gitu. Nah dia masuk kerja kalau sendiri tidak terlihat di drive kita bahwa oh ini kita sudah isi, Bu Ria mau isi lagi,
nafsu gitu sendiri-sendiri. Dia yang di drive-nya punya sendiri. Gimana Bu? Nah itu jadi kayak misalnya Bu Ria di B1, Ibu di B2, ya Ibu Ria tuh B1 ya. Jadi memang dan kelihatan di drive dia juga sudah kerja, Bu Tuti juga sudah kerja. Nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat sekali itu. Iya, Ibu bisa. Kalau jaringannya dia paham. Itu karena jaringan. Iya Bu, ya siap Bu. Itu aja Bu. Ibu siapa ya yang tanyakan itu bagaimana memasukkan RPPM gitu kan ya, jadi sampai sekarang kita masih RPPM Ibu ya, bagaimana mengirim RPPM kan ada kolom RPPM orang RPPM-nya situ. Nah silakan Ibu ini aja Ibu biasa dulu biasa kalau itu tuh belum oke. Bisa dipahami ini kontrol A. Oh iya, terima kasih Bu Lisa. Tolong di screenshot baru kirim dulu ya. Memang betul, terima kasih sekali. Ya, tadi yang saya screen harusnya engkau juga screenshot. Oke, nah jadi di ya, kalau kita kontrol itu otomatis langsung setelah kita kontrol A lalu kita kontrol C itu maksud copy. Nah lalu masuk kembali di yang tadi di Google Doc itu di kolom misalnya Ibu group. Nah itu masuk itu Ibu kontrol V gitu. Nah itu langsung tekom gitu. Daripada Ibu mengetik 2 kali, jangan sampai ketik di Word bentar dulu atau masuk lagi ke sini di aplikasi itu mengetik. Nah dengan cara mudah ya. Begitu juga untuk RP2 orang tua Ibu kirimkan di rumah itu saja Ibu klik kontrol A kemudian masuk ke browser tadi itu terbuka ya, lalu masuk di kolom orto di Ibu kontrol gitu prosedurnya. Tadi coba, ada yang mau coba share screen untuk kita lihat sama-sama? Dipahami tidak ini? Dipahami tidak yang saya sampaikan tadi? Nah, kalau Ibu sudah punya file RPPM di laptop atau di HP-nya Ibu, nah Ibu tinggal copy di situ, mengetik lama. Jadi prosesnya kontrol A, artinya di blok, kemudian di masih itu kita klik lagi kontrol C, lalu kita ke yang sedangkan tadi itu ke kolom kontrol V ya, langsung jadi tuh. RPPM sudah. Jadi untuk teman-teman ya Ibu Lisa harus kerja lagi nih kirim data itu ya lagi. Untuk kayak mohon kerja lagi ulang di saja tuh terpadu Ebenezer itu
kemudian namanya Ibu Agustina Girikalo itu. Yang lain lanjutkan bahwa ini sudah dibawa nih. TKP Tani sudah aman. Ya, adakah yang bertanyakan? Silakan. Bisa bertanya Kak Bu? Silakan. Sebenarnya pertanyaannya secara teknis saja Bu. Itu karena laporan yang kita kerjakan itu semua secara online. Berarti kita harus mendownload aplikasi tersebut di laptop ya Bu? Itu saja di link saya kirim itu. Yang lalu cuman ini saya downloadnya itu di HP. Jadi selalu minta untuk Ibu izinkan kasih akses untuk bisa mengerjakannya, tapi agak rumit. Oh, itu mungkin yang Ibu klik itu yang tadi saya bilang, jangan klik peraturan punya. Yang ada di Bulisa, Japri Ibu Lisa. Bukan yang itu ini. Dengan beda kalau Pak. Iya, itu yang diklik. Itu yang untuk data, maksudnya yang penilaian itu, yang penilaian itu bagaimana? Apakah itu juga kita download aplikasi? Justru penilaian itu yang lewat dan Ibu bisa kalau oh iya ada nah itu kan saya di itu mampu ini link laporan ya itu Ibu sama pun sama saya lagi jadi laporan ini untuk Januari ya Ibu ya yang kirim, biasanya saya kirim di 2 makanya saya kirim ke Ibu Wita ya dengan Ibu Siti Sehari ya Kak karena Ibu kepala saya kepala sekolahnya dan gurunya. Oke. Akhirnya Bu Evi sudah. Halo. Ya Bu. Ya, jadi linknya dibuka. Ibu klik di situ. Halo. Ya, silakan. Laporannya tetap untuk laporan atau tiap bulan ya kan dalam satu bulan itu berapa minggu ya? 4 jadi RPM-nya itu kan dibuka satu RPPM itu Bu berarti 4 ya betul sekali terus penilaiannya per anak atau diwakilkan nah itu dia kalau tapi kita layak ya kita kirim dulu untuk tahap kita harus bulan depan untuk nilai yang dengan kemudian jadi hanya motor ya lihat ada di Betani ada di Cahaya
itu ya. Itu mungkin ya untuk pertanyaan ya. kapan waktunya? Nah, itu kita butuh biaya untuk anak dia mau LC Kemana yang masih dia LCD yang punya boleh nanti bahwa tempatnya juga di satu siang dia saat ini harus kita sangat butuhkan LCD. Kemudian yang selanjutnya aku mohon PKG itu untuk ini spanduk ya, spanduk inflat. buat spanduk, kedengaran nggak? Spanduk iya spanduk lihat penilaian di kepala sekolah dan guru di PKG 3. Nah, boleh siap nanti dari PKG yang bikin. Oke. Nah, ini kesempatannya di sini. Ayo disepakati. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Pastinya. Mana pastinya? Intinya teknik untuk tempat intinya. Tapi ada mungkin yang bersedia lengkap dengan LCD-nya, monggo kita siap dulu. Kayak itu siap untuk kita. Di saat ini belum terus Oke. Oke, baik. Terima kasih Cahaya Bintang. Terus tanggal berapa teman-teman? bulan baru. Yuk, dikit lagi. Sementara itu lumayan. Kamu dapat kalau sekolah Kita mau kemana? maaf tidak dengar. Itu depan. Iya, Din. Kalau dari pagi ya 8 pagi supaya tidak tahu siang bagaimana. Silakan. Jam berapa? Jam 8, Din. Jam 8 mulai supaya tidak terlalu. Sampai jam sampai 11. tergantung sebelum. Iya,
itu memang harus langsung kerja kita. Ayo teman-teman yang lain masuk ya. Dipastikan dulu tanggal berapa itu. Berapa sih tanggal 3, 5, 6, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, 7 Bu, hari Jumat. Oh, 7 ya. 7 Februari. Iya. Ya. Februari. Februari. Februari loh. Februari tanggal Oh jangan. Jangan tanggal 5. Sabtunya kemana? Sudah? Tanggal berapa, Bu? Sedepannya tanggal 5. Halo, Bu Putih, Ketua. Nah, Besok bisa enggak? kita jam sekolah 1, kamu rapat dengan Pak Bu. Oh iya. Kita mau beres sekolah. Artinya kalau hari Jumat depan itu tanggal 5 Februari, maksudnya kalau dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 6 bagaimana? Kita di hari Sabtu tanggal 6. Baik. Dan teman-teman guru dan tadi ya kan bukan tapi memang sama kemarin COVID tapi kan apa ya kita siap. Nah untuk sekarang sudah memang jangan kita bisa mengendalikan ini untuk kita melaksanakan tugas kita. Selanjutnya jangan lupa lalu menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jarak itu yang penting. Jadi nanti di temuan itu masing-masing sanitizer-nya sendiri. Kemudian pakai masker jangan lupa. Mungkin itu kalau masih ada yang kurang jelas nanti disampaikan di hari Sabtu itu, oke? Ya karena ini jam selesaikan jam absen ya. Oke, kita semua Tuhan berkati. Absen sekali lagi. Jangan lupa